Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kembali lagi bersama saya, Melati Nuramini. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2020, kelas A, dengan NIM 20050760114. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mengulas dan mereview kembali terkait dengan krisis sastra pada bagian ke-6. Langsung aja kita mulai ke yang pertama. Krisis sastra di Indonesia. Pada masa itu, Indonesia mengalami perubahan akibat peristiwa penjajahan menjadi kemerdekaan. Nah, di peristiwa proklamasi kemerdekaan membawa situasi baru bagi para sastrawan. Kebebasan dalam berkarya dapat dilaksanakan ataupun ditampung oleh sastrawan. Demikian para sastrawan demi mengisi perubahan ini, mereka gempar membuat berbagai karya sastra. Pada periode 53 hingga 61, sastra Indonesia mencoba mencari jati diri dan menonjolkan penilaian kembali terhadap warisan leluhur. Namun, pada masa ini terjadi pergolakan ideologi dan juga pencarian konsep-konsep sastra. Berbagai gejala yang menandakan pergolakan itu diantaranya adalah terbitnya surat kepercayaan gelanggang pada tahun 49 dan munculnya organisasi kebudayaan bentukan partai seperti Lekra, Lesbumi, LKN di tahun 1960 dan perkembangan dan pergulatan sastra selama kurun 50 hingga 61. Kemudian hilang dari dunia pelajaran di sekolah maupun di kurikulum universitas. Pada periode ini, perkembangan sastra dan juga budaya aliran komunisme, aliran radikal kiri hilang sama sekali. Sastranya tidak tampak kembali karena tidak diterbitkan, tidak dijual, dan juga tidak dibaca. Situr Situmorang dan Pramudia Anantatur misalnya. Karyanya menghilang selama Orde Baru dan banyak lagi pengarang yang karya-karya lainnya tidak boleh diterbitkan. Bagian kedua, Sastra Majalah. Tahun 1953, Balai Pustaka kedudukannya tidak menentu. Penerbit ini kerap mengalami perubahan status, penempatan pimpinan yang bukan lagi ahli, serta anggaran yang tidak mencukupi. Penyebab kemacetan produksi. Oleh karena itu, aktivitas sastra terutama hanya ada di dalam majalah-majalah seperti Gelanggang ataupun Siasat, Mimbar Indonesia, Zenith, dan Punjangga Baru. Karangan-karangan yang dapat dimuat pun akhirnya hanya ada dalam bentuk sajak, cerpen, dan karangan lain yang tidak begitu panjang sesuai kebutuhan majalah. Para pengarang pun lebih produktif berkarya di dalam sektor tersebut. Keadaan seperti itu menyebabkan munculnya istilah sastra majalah, yang pertama kali dipopulerkan oleh Nugroho Noto Susanto dalam tulisannya Situasi 1954 yang dimuat di majalah yang dipimpinnya. Bagian ketiga, beberapa pengarang. Contohnya Nugroho Noto Suntoso. Ia lahir pada 15 Juli 1931 di Rembang, Jawa Tengah. Beragama Islam dan juga ia menikah dengan Irma Safitri Ramelan pada tanggal 12 Desember 1960. Dan kemudian dikaruniai oleh tiga orang anak. Yang pertama bernama Indri Asmita, kedua Inggita Sukma, dan bungsunya bernama Norottama. Nugroho meninggal pada 3 Juni 1985 di Jakarta pada waktu ia menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kepergiannya disebabkan oleh pendarahan otak. Ia adalah sastrawan yang banyak menulis kisah perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan Belanda. Selanjutnya ada juga A.A. Nafis, yang nama lengkapnya adalah Ali Akbar Nafis. Lahir di Kampung Jawa, Padang Panjang, Sumatera Barat pada 17 November. Ia meninggal pada 22 Maret 2003 setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita Jakarta. A.A. Nafis menikah dengan Asari Yasin tahun 1957 dan dikaruniai 7 orang anak, yaitu Dini Akbari, Lucy Bebasari, Dedi Andika, Lenggogini, Ranti Rinto, Amanda, dan Rika Anggraini. Julukan yang diberikan pada Nafis adalah pencemooh nomor wahid dan sastrawan satiris ulung. Dari mana julukan itu didapat? Julukan itu muncul dalam berbagai tulisan tentang Nafis, antara lain sebagaimana yang muncul di dalam majalah sastra volume 1 edisi 3 Juli 2002.
Julukan pencemooh nomor wahid atau satiris ulung itu diberikan sesuai dengan gaya penulisan dan penggambaran karakter tokoh-tokoh yang kritis terhadap berbagai persoalan kehidupan di dalam karya-karyanya. Sosok yang ketiga adalah Trisno Wuyuno, yang mana ia adalah sastrawan yang banyak menulis beberapa karya sastra dengan latar belakang perjuangan melawan penjajah. Dia lahir di Sosro Kusuman, Yogyakarta dan hari Kamis pada tanggal 12 November 26. Trisno Juwono adalah anak dari Kadim Harjo Prawiro, yang mana ia adalah seorang mandor listrik yang lahir sebagai anak sulung dan satu-satunya anak laki-laki dari 4 bersaudara. Trisno Wuyuno menikah dengan Sulasmi Suwandi pada tanggal 28 Juli 1956, yang mana ia mempunyai 1 orang putri dan 1 orang putra, yakni Tristan Timilayani dan juga Tristan Indrawan, yang lebih dikenal dengan nama Inong. Bagian keempat ada pengarang lainnya. Ada Rijono Praktiko yang lahir di Tegal, yang mana ia menulis sejak masih duduk di bangku SMP. Cerpen-cerpennya dimuat di dalam majalah terkemuka di Jakarta. Rijono merupakan pengarang yang paling banyak menulis cerpen di Indonesia. Cerpen permulaannya kemudian diterbitkan dengan judul Api dan beberapa cerita pendek lainnya pada 1951. Cerpen-cerpennya kemudian menjadi ciri sebagai cerita-cerita serem. Cerpen ini semacam dibukukan dalam si Rangka dan beberapa cerita pendek lainnya pada tahun 58. Karangan-karangan Rijono yang masih tersimpan antara lain ada Fragmen Roman, Dalam Persiapan Seperti Gua, dan Dua Manusia Sepanjang Bukit di Dalam Gelanggang ataupun Siasat. Tokoh yang kedua ada S.M. Ardan, yang nama sebenarnya adalah Syah Mardan. Ia mula-mula menulis sajak, kemudian cerpen dan esai juga kritik. Sajaknya dimuat di dalam kumpulan bertiga dengan Ajib Rosidi dan Sobron Aidit yang berjudul Ketemu di Jalan 1956. Cerpennya ini melukiskan kehidupan masyarakat rendah Jakarta yang dikumpulkan dalam beberapa buku. Beberapa penyair lainnya, contohnya ada Toto Sudarto, Bahtiar, yang ia ini adalah seorang penyair dasawarsa di tahun 50-an yang diperkenalkan pertama kali oleh H.B. Jasin dengan sajaknya Ibu Kota Senja. Pada tanggal 12 Oktober 1929 ia meninggal di rumah salah seorang keluarganya di Jawa Barat. Toto menikah pada tahun 20-an. Orang cucu yang Toto dikenal sebagai penyair yang kuat pada tahun 1950-an, namun juga sebagai penerjemah yang baik. Kemampuannya di dalam menguasai bahasa Belanda dan juga Inggris menjadi modalnya di dalam menjalani sastra dunia. Karya terjemahannya ialah ada Pelacur, drama Jean Paul pada tahun 54, Bayangan Memudar pada tahun 75, novel Breton Dengis yang diterjemahkan bersama dengan 19 Sugiarta Sriwibawa, Pertempuran Penghabisan 1976, novel Ernest Hemingway dan Sanyasi pada tahun 79, drama Rabindranath Tagore. Adapun pengarang wanita yaitu Nurhayati Sri, yang mana ia meninggal di Semarang pada tanggal 14 Desember 2018 di umurnya 82 tahun, yang dia ini lebih dikenal dengan feminis berkebangsaan Indonesia, yang ia meraih penghargaan CEE Right Award di bidang sastra dari pemerintah Thailand. Ini sudah terlanjur dicap sebagai sastrawan di Indonesia. Padahal ia sendiri mengaku hanyalah seorang pengarang yang menuangkan realita kehidupannya, pengalaman pribadi, dan juga kepekaannya terhadap lingkungan ke dalam setiap tulisan yang ia buat. Ia digelari pengarang sastra feminis dan pendiri Pondok Baca NH Dini di Sekayu, Semarang. Ini dia sudah melahirkan puluhan karya lainnya. Itulah review yang dapat saya berikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf bila terlalu cepat. Kurangnya mohon dimaafkan dan lebihnya silakan dimaafkan. Saya pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, sampai ketemu lagi.